Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim Subuh Ramadan, rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan 3 aspek nilai keimanan yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk sukses menggapai la'allakum tattaqun. Kemarin kita berbicara tentang konsekuensi, yaitu secara hati beriman kepada Allah. Itu adalah secara hati. Sampai kita berbicara tentang ikhlas menurut kitab Syarah Hikam ini, ada yang ikhlas tingkatan ubat, ada yang ikhlas tingkatan muhibbin, dan ada yang ikhlas tingkatan arifin. Maka dari itu mari kita lanjutkan keterangan yang selanjutnya, yaitu konsekuensi kita beriman kepada Allah secara perbuatan. Konsekuensinya apa? Perbuatan ini kita menghindar dari perbuatan yang tidak baik. Apa Pak Amir perbuatan yang tidak baik itu? Riba, terus apa perbuatan yang tidak baik? Riba, namimah, al-kadzib, al-yaminul ghamus, atau perbuatan-perbuatan secara secara arkan yang menunjukkan hal itu, konsekuensi bagi orang yang beriman kepada Allah, konsekuensinya harus menghindar perbuatan yang tidak baik secara perbuatan. Kemudian diharapkan apa? Diharapkan perbuatan ini menuju kebaikan. Perbuatan yang menuju kebaikan itu apa saja? Baca Al-Quran, baca sholawat, zikir, ikut berjamaah, ikut kajian, menolong orang lain, memberikan takjil, empati kepada yang lain. Perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita mudawamah. Apa mudawamah itu? Terus menerus. Perbuatan terus menerus ini kalau tidak mempunyai harapan, kalau tidak mempunyai cita-cita, sulit. Kita ikut jamaah subuh yang istiqomah,
Tapi kalau tidak punya ilmu, maka tidak akan istiqomah. Begitu juga kita mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Bekalnya itu harus ilmu. Baca Al-Quran istiqomah. Baca sholawat istiqomah. Zikir istiqomah. Jamaah istiqomah. Ikut sholat tarawih ini istiqomah ini berat atau ringan Pak Amir? Sekarang sudah berapa barisnya ini? Sudah 4 baris atau 5 sok atau 6 sok Pak Udin? Berapa sok? 4. Padahal pertama kali berapa? Sampai ke sana, bersop-sop sampai ke belakang. Nah, ini menunjukkan bahwa bukti untuk merealisasikan mudawamah itu kalau tidak diperjuangkan berat. Ya, kalau tidak diperjuangkan berat. Makanya Ramadan ini melatih peluang berbagai macam kesempatan-kesempatan, berbagai macam berkah-berkah yang ada di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita tarawih bisa mudawamah? Bagaimana kita sholat yang lain bisa mudawamah? Nah, karena mudawamah itu, ya toh, innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah. Summa istaqamu, kemudian istiqomahkan. Ya toh? Istiqomahkan dengan melakukan amal wajib, amal sunnah. Ya, misalnya kita punya istiqomah baca Quran. Istiqomah. Tidak usah banyak-banyak. 2 lembar, 2 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Nah, itu akan memberikan satu keberkahan. Makanya di dalam kitab Syarah Hikam ini diartikan ketika kita mempunyai satu amal yang istiqomah, baca Quran istiqomah, rutin, itu namanya apa Pak Mirin? Wirid. Setelah sholat, biasanya kita baca apa? Subhanallah, Allahu Akbar, zikir, itu namanya wirid. Sesuatu yang diulang-ulang. Ketika kita punya amalan, baca sholawat, atau Al-Quran, atau zikir, atau sedekah, atau apapun yang diulang-ulang, itu namanya wirid. Ketika sudah wirid, muncul apa Pak Wirid? Warid. Apa warid itu? Cahaya. Nur. Cahaya atau nur yang diberikan oleh Allah di dalam hati manusia. Yang diberikan oleh Allah di dalam hati manusia. Nurnya, cahayanya, waridnya macam-macam. Ada yang waridnya itu bersyukur kepada Allah. Jadi dia itu adalah pandai bersyukur. Ucapannya bersyukur, hatinya bersyukur, perbuatannya bersyukur. Ada yang namanya waridnya itu punya rasa khauf. Apa khauf itu? Takut kepada Allah. Mengucapkan yang tidak baik takut. Menghibah takut. Al-kadzib takut. Mencaci orang lain takut. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu dimonitor Allah.
Apa yang dilakukan itu dilihat Allah. Makanya ada yang namanya muraqabah. Apa muraqabah itu? Pak Amirin. Muraqabah itu istilahnya merasa dilihat Allah. Kita duduk dilihat Allah, hati dilihat, perbuatan dilihat. Jadi merasa kita ini dilihat oleh Allah di mana saja berada. Di dalam rumah tidak ada seseorang pun yang mengetahui. Kita sendiri di rumah. Allah melihat. Bukan hanya kita dilihat secara zahir, secara batin. Ya, batin kita dilihat Allah. Khatin, kerentek. Kita punya kerentek baik, dilihat. Ketika punya khatin, kerentek yang baik, tidak direspon. Misalnya saya punya kerentek, nah nanti saya ikut jamaah. Tapi tidak cepat-cepat direspon, akhirnya timbul masalah kemalasan, timbul masalah yang lain. Makanya langkah yang pertama yang namanya muraqabah selalu dipantau oleh Allah di mana saja berada, itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing. Muraqabah. Makanya di dalam istilah muraqabah itu ada yang diterjemahkan anta budau. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah. Ibadahlah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Ya, melihat Allah dengan apa Pak Firin? Basyirah. Wa ilam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, karena kenapa kok tidak bisa melihat Allah? Karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Mata batin kita tertutup. Ya toh? Mata batin kita tertutup. Yang namanya basyirah tertutup. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah melihat diri kita. Ini ada dua makom. Makom syuhud dan makom muraqabah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah dengan mata batin yang ada di dalam diri kita, lakukan yang nomor dua ini, tumbuhkan. Apa tumbuhkan? Selalu dilihat Allah. Pikiran kita dilihat Allah. Hati kita dilihat Allah. Kerentek kita dilihat Allah. Zahir batin Allah memonitor. Kalau sudah ada, kita merasa punya pemahaman seperti itu, muraqabah ini selalu ada pada diri kita, maka kita harus meningkatkan amal. Ibadah males, oh iya ya, Allah Maha tahu. Mau ngaji, semangat karena Allah melihat. Bermalas-malasan untuk zikir, Allah melihat. Akhirnya tidak malas. Ya toh? Mau melakukan satu amal yang tidak baik, ingat kamu dibantu Allah, akhirnya tidak jadi. Makanya manfaat dan barokah muraqabah itu sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu langkah untuk supaya kita ini semangat beribadah, semangat untuk memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini, muraqabah harus selalu ada pada diri kita. Kita dilihat Allah, kita dipandu Allah. Setiap detik, setiap saat di rumah, di mana saja berada, hatinya dan zahirnya. Itu adalah Allah melihat, sehingga apa? Sehingga kita bersiap-siap untuk selalu berusaha yang baik. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam
kesempatan yang baik ini. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wajinal husna bi hurmati wa abidana bi tariqati wa mu'afadi minal fitani. Rabbi fa'fa'na ببركته مودنا الحسنى بحرمته وحبيبنا في طريقته ومعافاته من الفتن رب فاغفرنا ببركته ودنا الحسنى بحرمته وحبيبنا في طريقتي ومعافاتي من الفتن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا للطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.